Karena waktu itu dia ngerasa pengen pipis, dia tuh beranjak tuh dari tempat duduknya ke kamar mandi. Nah, waktu dia ke kamar mandi itulah tiba-tiba Denny dengar ada suara anak kecil lagi nangis dari dalam ruang tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Balik lagi di Hikayat Kehidupan dan tetap dengan saya Abuyara 2. Nah, selama sekitar 20 menit ke depan kita akan sama-sama di sini ya buat dengerin satu lagi kisah mistis yang kita bacakan dari satu akun Twitter. Nah, untuk kisah mistis kali ini kita dapat dari satu akun Twitter yang bernama @freddy_raskin. Dimana dalam tweetnya itu si Mas Freddy Raskin ini cerita tentang satu kejadian tragis yang menimpa teman masa kecilnya dulu. Nah, kejadian itu adalah satu peristiwa naas yang menimpa seorang temannya yang dinyatakan meninggal dunia setelah tenggelam di sebuah sungai yang terkenal angker di daerah dekat tempat mereka tinggal. Nah, kalau kalian penasaran gimana kejadiannya, makanya jangan ganti channel ya, tetap simak video ini sampai habis dan ayo kita langsung cus ke ceritanya. Jadi dalam cerita kali ini lagi-lagi kita samarkan aja ya guys ya tentang nama-nama tokoh yang ada dalam cerita ini. Termasuk nama lokasi tempat kejadian tragedinya. Ya maksudnya itu biar ntar gak ada pihak-pihak yang tersinggung lah. Atau malah justru kegeeran karena tahu-tahu namanya itu disebut-sebut. Nah, peristiwa ini terjadi di tahun 2015 alias sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi kejadian ini gak lama-lama banget ya. Nah, sore itu kedamaian warga di pesisir Kampung Pucuk di pesisir timur itu sedikit terusik guys. Karena kegaduhan warga sore itu. Pasalnya tersebar berita seorang anak berusia 12 tahun yang bernama Danang itu dikabarkan hanyut dan gak ditemukan. Waktu itu sebenarnya Danang ini gak main sendirian guys. Ada 3 anak yang ikut main sama Danang waktu itu. Namanya itu Eko, Joko, sama satunya lagi itu namanya Dian. Nah, kabar tenggelamnya Danang ini sumbernya ya dari mereka bertiga ini yang waktu itu langsung lari menemui kepala kampung. Begitu teman mereka, si Danang itu gak kunjung keluar dari dalam air. Beberapa jam sebelumnya, atau lebih tepatnya itu siang hari, mereka itu baru pulang dari sekolah guys. Danang, Eko, Joko, sama satunya lagi itu Dian, mereka itu lagi main bola di tepi pantai. Nah, waktu lagi asik-asiknya main, tahu-tahu bola yang mereka pakai buat main itu tuh terlempar jauh sampai ke sungai yang lokasinya itu tuh sebelah-sebelahan sama pantai. Nama sungai ini adalah Kalimayit guys. Nah, kenapa sungai dikasih nama Kalimayit? Konon kabarnya sih dulu banget waktu zaman penjajahan itu banyak banget rakyat yang terbunuh dan mayatnya itu banyak yang dibuang ke sungai itu. Nah, saking banyaknya mayatnya yang dibuang ke sungai itu, makanya sungai tersebut dinamakan sebagai Kalimayit. Nah, balik lagi ke cerita ya. Waktu lihat bola itu menggelinding ke sungai itu, langsung nih keempat anak itu lari mengejar bola itu, yang ternyata bola itu nyemplung ke dalam sungai Kalimayit. Waktu itu si Danang sama si Joko ini langsung nyebur ke sungai yang sebenarnya itu gak dalam ya guys. Waktu itu cuma sekitar sepusar orang dewasa aja lah. Danang yang pertama meraih bola langsung ngelempar bola itu ke Joko. Nah, sama Joko bolanya itu dilempar ke dua temannya yang lain, si Eko sama si siapa satunya lagi si Dian, yang waktu itu lagi nungguin di pinggir sungai. Nah, saat akan berusaha kembali ke pinggir sungai, Danang itu ngerasa kalau tanah yang dipijaknya itu kok kayak seolah-olah nyedot dia. Nah, Danang pun teriak-teriak guys minta bantuan Joko yang waktu itu ada nggak jauh di depan dia. Lemai obat Jok, tanahnya bergerak Jok, kata Danang waktu itu. Tolongin aku Jok, tolong, katanya si Danang kayak gitu. Nah, Danang itu tuh bilang sambil tangannya itu tuh menggapai-gapai kayak memegang si Joko. Nah, Joko yang udah hampir sampai pinggir sungai itu balik masuk ke sungai itu lagi guys. Ya maksudnya itu mungkin buat mau bantuin si Danang ya. Tapi tubuh Danang itu kayak makin tersedot ke tengah. Lalu tiba-tiba entah dari mana asalnya debit air sungai itu mendadak naik. Nah, Joko pun bingung nih antara ke tengah buat nari Danang atau nyelamatin dirinya sendiri. Ya akhirnya Joko milih untuk balik lagi ke pinggir sungai lah. Dia itu lebih milih untuk nyelamatin dirinya sendiri. Nah, waktu itu si Joko itu sama dua temannya yang lain ini sempat lihat tangan Danang itu melambai-lambai 2 kali guys, sebelum akhirnya tenggelam ke bawah arus sungai. Nah, ngelihat Danang waktu itu hilang ke bawah arus, Joko, Eko sama Dian itu bingung nih harus berbuat apa mereka itu.
Cuma yang mereka bertiga itu sempat sih berusaha manggil-manggil Danang, tapi ya nggak ada balesan. Nah akhirnya mereka jalan menelusuri tepian sungai, diikutinya alur sungai itu sampai ke pantai. Tapi anehnya tubuhnya Danang itu nggak tampak sama sekali guys. Padahal waktu itu ya arus sungai yang tiba-tiba deras itu tuh udah normal lagi loh. Dan debit airnya juga udah normal kayak awalnya, yang cuma 1 meteran doang waktu itu. Nah karena putus asa dan takut juga ya, akhirnya si Eko ini inisiatif nih lapor ke kepala kampung mereka yang bernama Purwanto. Nah, jalanlah mereka bertiga itu ke rumah Pak Purwanto sambil sekali liatin ke sungai nih, berharap kalau mereka itu tiba-tiba ngelihat ada Danang di sana. Nah, akhirnya sampailah mereka bertiga itu ke kediaman Pak Purwanto, kepala kampung Pucuk. Nah, ceritalah mereka bertiga itu dengan detail kejadian yang mereka alami ke Pak Purwanto. Dan dalam waktu singkat, kabar tentang hilangnya Danang itu langsung tersiar ke seluruh kampung guys. Jadi gemparlah kampung itu waktu itu. Puluhan pemuda yang dengar berita itu tuh langsung menyisir Kalimayit guys. Sementara Pak Purwanto ini milih pergi ke pos polisi air yang kebetulan lokasinya itu nggak jauh dari pesisir. Pencarian pun langsung dilakukan sore itu juga. Para nelayan dari kampung Pucuk waktu itu juga ikut mengerahkan perahu-perahu mereka buat mencari keberadaan Danang guys. Tapi sayangnya ya, sampai selepas maghrib pencarian itu tuh masih nihil. Danang itu masih belum ditemukan. Tapi waktu itu salah satu anggota polisi air yang ikut bantu nyariin Danang itu sempet sih dapet celana pendek sama sendal jepit punya Danang. Tapi ya itu pun didapatnya di pinggir sungai, karena memang sebelum masuk sungai itu buat ngambil bola, Danang itu tuh sempat ngelepas celana sama sendalnya. Nah, pas jam 8 malam, semua usaha pencarian itu dihentikan guys, dan rencananya itu akan dilanjutkan besok harinya. Tapi ya walaupun pencarian itu dihentikan, tetap ada beberapa warga sih yang masih ada di sekitaran sungai. Mereka itu pakai lampu petromak sama lampu aki buat penerangan di sekitar lokasi yang mereka susuri, kemana kira-kira Danang atau jasadnya itu berada. Baik banget ya mereka ini. Definisi warga yang mengamalkan Pancasila banget lah mereka ini. Mantap. Nah sementara itu di tempat lain, di pos Poler, malam itu ada Bribtu Suparman yang dapat tugas berjaga. Nah, Bribtu Suparman ini adalah salah satu senior yang cukup lama menjaga pos Poler di sana. Dan kebetulan hari itu dia dapat tugas jaga di shift kedua alias shift malam. Karena waktu itu dia ngerasa pengen pipis, dia tuh beranjak tuh dari tempat duduknya ke kamar mandi. Nah, waktu dia ke kamar mandi itulah tiba-tiba Denny dengar ada suara anak kecil lagi nangis dari dalam ruang tahanan. Waktu itu Suparman ngira nih kalau suara itu berasal dari maling atau penjahat yang ditangkap sore atau siang tadi. Nah karena penasaran, dia pun mengendap melirik ke dalam sel guys. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa di sana selain satu buah celana pendek basah sama sendal jepit yang tadi itu tuh dibawa sama temennya. Suparman ini masih positive thinking ya guys. Dia tuh ngerasa kayak mungkin dia tuh halu aja waktu itu. Terus dia balik lagi nih ke ruang depan pos sambil dia tuh lihat acara TV. Nah belum sampai 10 menit dia duduk, suara isak tangis itu kedengar kembali guys. Nah merindinglah bulu kudunya si Suparman itu ya. Situasinya waktu itu udah jam setengah 11 malam lah. Udah nggak ada lagi kendaraan atau orang yang seliweran di depan kantornya. Artinya Suparman itu sendirian di posnya malam itu. Dan suara tangis itu kayak jadi kedenger jelas banget. Sampai Suparman itu yakin kalau itu tuh bukan halusinasi. Karena suaranya itu kayak deket banget, nempel di telinga dia. Nah di tengah rasa takut dan penasarannya itu, Suparman ini balik lagi mendekati ruang tahanan guys. Dan begitu melihat ke dalam tahanan, alangkah kagetnya Suparman guys. Dia tuh lihat ada seorang bocah laki-laki yang duduk memeluk dengkul, tubuhnya itu tuh basah kuyup. Nah karena sadar kalau yang ada di depannya itu bukan manusia, Suparman itu langsung lari guys. Kebetulan waktu itu jarak sekitar 50 meter depan pos itu ada warung yang masih buka. Nah dengan nafas terengah-engah Suparman itu langsung duduk di depan kursi warung. Wonten apa Pak Parman? Tanya si Pak Muji si pemilik warung. Ora apa-apa Ji, jaluk banyu nih Ji, kata si Suparman gitu. Jadi Suparman ini kayak nggak mau cerita apa-apa ya ke Muji. Mungkin dia itu khawatir kalau ntar dituduh halu kali. Nah esok harinya pencarian pun dilakukan lagi guys. Nah Purwanto si ketua kampung nih itu kayak jadi makin bingung ya, karena segala daya dan upaya itu udah dia kerahkan buat nyari tubuhnya Danang. Tapi hasilnya itu bener-bener masih nihil. Sama sekali nggak ada petunjuk apapun mengenai keberadaan Danang ini.
Ditambah lagi keluarga Danang ini udah bolak-balik datang ke rumah Purwanto. Mereka itu kayak minta pertanggungjawabannya Purwanto gitu loh, sebagai kepala kampung untuk mencari di mana keberadaan Danang. Nah waktu itu Purwanto itu berjanji sih kalau Danang itu akan segera ditemukan. Ya walaupun aslinya dia itu tuh bingung sendiri ya, harus mencari dengan cara apa. Hingga azan asar waktu itu masih belum ada hasil pencarian guys. Sampai-sampai tim SAR itu ikut turun tangan menyusul garis pantai sampai sejauh 17 km loh. Tapi hasilnya itu juga masih nihil. Di tengah kebingungannya itu, Purwanto itu jalan sendirian guys, menyisiri garis sungai Kalimayit. Nah dia itu tuh lihat kalau sungai Kalimayit itu sebenarnya arusnya itu tenang-tenang aja ya waktu itu. Seolah kayak nggak mungkin lah sampai bisa menghanyutkan orang. Tapi ya memang faktanya seperti itu ya, Danang itu bisa meninggal karena hanyut dari sungai itu. Nah sambil terus berjalan, Purwanto ini tiba-tiba keinget sama Mbah Nami guys. Seorang wanita tua yang udah tinggal lama banget di tepian Kalimayit. Nah Mbah Nami itu selama ini juga dianggap sebagai orang pintar oleh warga kampung Pocok. Mbah Nami ini tinggal sekitar 200 meter lah dari tempat hilangnya Danang. Malah rumahnya itu cuma berjarak sekitar 1 meter aja dari bibir sungai Kalimayit. Assalamualaikum Mbah, nyuwun sewu, kata Purwanto waktu itu di depan rumah Mbah Nami nih. Melbupur, jawab Mbah Nami dari dalam rumah. Nah Purwanto itu kayak terkejut ya. Meski sudah lama menjadi ketua kampung, tapi dia itu memang jarang sih bersinggungan sama Mbah Nami ini. Jadi ya dia tuh kaget karena Mbah Nami ini bisa mengenalinya cuman dari modal suaranya aja. Di dalam rumah Mbah Nami yang sederhana itu, Purwanto itu langsung cerita guys ke Mbah Nami tentang tragedi yang menimpa Danang. Mulai dari kronologisnya sampai ke kebingungannya kenapa kok Danang itu bisa hilang. Itu dia ceritakan semua ke Mbah Nami. Nah di luar dugaan ternyata Mbah Nami ini kayak udah tahu semuanya sih. Singkat cerita, Mbah Nami ini bilang guys kalau Danang itu udah meninggal. Dan saat ini jasadnya itu masih dipegang oleh makhluk penghuni Kalimayit. Makhluk itu tuh bentuknya itu mirip manusia. Tapi yang anehnya nih, kepalanya itu mirip kayak kepala buaya. Nah makhluk ini, kata Mbah Nami, tinggal di sungai itu udah lama. Nah Mbah Nami juga cerita nih, kalau di era pembantaian yang terjadi di era penjajahan dulu, sungai Kalimayit itu sempat jadi tempat pembuangan mayat-mayat. Dan makhluk itu ngerasa seneng tuh waktu itu. Tapi ketika udah gak ada lagi korban yang dihanyutkan ke sungai setelah itu, makhluk itu tuh seolah-olah kayak jadi sangat haus gitu loh. Kalau ada manusia yang lengah lagi mandi di sungai itu, ya makhluk itu tuh langsung narik dia buat dijadiin korban. Nah, karena itulah para warga itu nggak boleh deket-deket, apalagi sampai mandi di sungai itu. Malahan nih ya, kawasan di sekitar sungai Kalimayit itu tuh sengaja ditanami pohon-pohon lebat yang bercampur sama tanaman berduri. Nah itu tuh maksudnya biar nggak ada orang-orang yang main ke sana. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kawasan itu malah dibersihin dan dijadiin tempat wisata. Nek awakmu njaluk urip iki wis gak iso lho Pur. Tapi lek pengen jasate sing iso dijupuk, kata Mbah Nami ke Purwanto. Nah mendengar jawaban itu Pur pun ya iya aja lah. Soalnya kan dia juga nggak tahu sih dia itu tuh harus ngomong apa. Nah akhirnya Mbah Nami pun ngasih tahu nih satu syarat sebuah ritual untuk meminta jasad Danang kembali. Syaratnya, kata Mbah Nami nih, keluarga Danang itu disuruh bawa 3 nampan ke tepian sungai. 1 nampan berisi bantal, 1 nampan berisi guling, dan 1 nampannya lagi itu berisi tumpeng lengkap. Dan ritual itu hanya boleh diikuti oleh keluarga dari korban. Gak boleh ada orang lain sama sekali. Akhirnya malam itu setelah dikasih tahu oleh Purwanto, keluarga Danang ini mulai nyiapin semua persyaratan yang disebut oleh Mbah Nami tadi guys. Dan setelah semua persyaratan siap, berangkatlah nih keluarga Danang ke Kalimayit dengan ditemani oleh Mbah Nami. Nah waktu itu keluarga Danang ini ada 8 orang guys. Di sepanjang jalan sampai ke titik tempat hilangnya Danang nih, Mbah Nami ini terus menyanyikan sebuah kidung. Nggak jelas sih apa isi kidungnya, tapi kalau didengerin sepintas itu kayak kedengeran lagu-lagu rayuan gitu lah yang ditujukan kepada penunggu Kalimayit. Nah pas tiba di titik hanyutnya Danang, Mbah Nami ini minta ketiga nampan itu dihanyutkan ke sungai. Nah dengan hati-hati tuh beberapa anggota keluarga Danang itu mendorong nampan dari pinggir, terus nampan itu meluncur ke tengah sungai. Sesampainya di tengah sungai, 3 nampan itu kayak muter-muter gitu loh guys. Terus tiba-tiba muncul gelombang-gelombang kecil yang membalik semua isi nampan. Nah anehnya nih, nampan yang muncul dari gelombang air itu keluar dalam keadaan kosong. Padahal kan ada bantal sama guling ya.
yang seharusnya itu kan bisa ngapung di atas air. Wes, enteni wae, sesuk Danang balik. Gitu kata Mbah Nami ke keluarga Danang. Nah, setelah itu semuanya ini pulang dan tentu aja nggak sabar ya dengan apa yang akan terjadi besok. Malam itu semua usaha pencarian yang dilakukan itu resmi dihentikan guys. Jadi kayak udah nggak ada pencarian kayak beberapa hari sebelumnya ya. Nah besoknya sekitar jam 5 pagi, kepala kampung si Purwanto itu dibangunkan oleh salah satu warga yang kebetulan rumahnya itu tuh sebelah-sebelahan sama dia. Nah tetangganya itu bilang guys kalau Danang itu udah ditemukan dan waktu itu sedang dijemput oleh keluarganya. Purwanto yang gak sabar itu langsung nyusul keluarga Danang guys. Dan ternyata Danang ditemukan sekitar 2 km dari pesisir dekat Sungai Kalimayit. Dan yang menemukannya adalah seorang nelayan tua yang baru aja mau berangkat melaut. Waktu itu dia kaget nih karena lambung perahunya itu kayak ditabrak-tabrak dari beberapa sisi katanya. Dan waktu diperiksa ternyata yang nabrak itu adalah jenazah seorang anak laki-laki. Tubuhnya itu cuma pakai celana dalam dan dalam posisi telungkup. Nelayan itu pun langsung mengangkat tubuh Danang ke atas perahunya, terus dibawa ke daratan. Nah pagi itu, Danang pulang kembali ke rumahnya, sesuai dengan janji Mbah Nami. Begitulah ceritanya guys. Dulu juga pernah ada sih beberapa kejadian ya teman saya yang meninggal karena tenggelam dan terseret arus kayak gini. Cuma waktu itu saya nggak tahu ya apa kejadian itu murni kecelakaan atau ada unsur-unsur mistisnya. Kalau kalian gimana guys? Apa kalian pernah nemuin kejadian kayak gini? Kalau ada, bisalah kirim-kirim cerita kalian ke kami ya, biar nanti kami ceritain lagi nih di channel ini. Well, itulah tadi satu kisah mistis yang bisa dibilang berakhir tragis ya. Semoga ada pelajaran dan hikmah deh yang bisa kita ambil dan kita petik dari cerita ini. Akhir kata, saya Apira Dua pamit undur diri. Salam.